Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang malam hari ini kembali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam renungan online pada persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tema kita adalah berpengharapan di dalam Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh bersama-sama diteguhkan, dikuatkan ketika kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biar di tengah-tengah persekutuan kami secara online di malam hari ini, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Pakai kami Tuhan untuk terus boleh menjadi alat-Mu. Kami akan merenungkannya. Urapilah setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa setiap pertanyaan pasti ada jawaban, maka setiap pergumulan pasti ada jalan keluar. Jalan keluar itulah yang sering kita sebut dengan pengharapan. Saudara, saya tidak bisa membayangkan kalau seseorang hidup tanpa pengharapan. Maka orang itu akan hidup statis, hidup seperti biasa-biasa saja, hidup yang penting dijalani, hidup seperti robot menjalani rutinitas demi rutinitas, tapi tanpa ada tujuan, tanpa ada motivasi. Pengharapan menolong kita untuk mendapatkan apa yang sesungguhnya yang kita rindukan. Saudaraku, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan itu memiliki arti sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Untuk menjadi sebuah kenyataan atau yang diharapkan, inilah sesungguhnya yang harus kita lakukan. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, seringkali ada pergumulan di balik itu, seringkali ada tekanan di balik itu, dan seringkali permasalahan demi permasalahan terus menekan kita. Saudaraku, Paulus berkata di dalam bacaan kita yang hari ini kita baca, dikatakan di ayat yang ke-3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata kesengsaraan yang digunakan oleh Paulus adalah memiliki arti juga adalah tekanan atau memiliki arti persekusi. Ini berarti ketika kita di dalam tekanan, ketika kita di dalam sebuah persekusi atau hal-hal yang tidak menyenangkan, Paulus berkata kita malah bermegah juga. Saudara-saudara, apa yang membuat kita bermegah? Dikatakan di sana lanjutannya adalah karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara-saudaraku, kesengsaraan, tekanan menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan. Bahkan seringkali saya mengatakan bahwa seringkali Tuhan mengizinkan kesengsaraan itu menjadi tolak ukur iman kita kepada Tuhan, menjadi tolak ukur kita, ketaatan kita, kebergantungan kita kepada Tuhan. Nah, ketika kesengsaraan datang, apa yang harus kita lakukan? Ketika tekanan datang, Paulus berkata supaya kita bertekun di dalamnya, supaya kita terus ada di dalamnya, bertekun menjalaninya, diam di sana. Dan ketika ketekunan itu terus kita kerjakan, ketekunan itu bisa menghasilkan kesuksesan atau berbuah manis. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapa kita yang tidak kenal dengan Kolonel Harlan Sanders? Adalah pendiri KFC, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, dikatakan di sana bahwa sebelum dia menjadi orang sukses,
Ada begitu banyak pekerjaan yang telah dikerjakannya. Dia pernah menjadi menjadi orang yang bekerja di peternakan. Dia pernah menjadi orang yang menjadi train konduktor, pernah menjadi tentara swasta di Kuba, pandai besi, pembantu, dan menjadi petugas pemadam kebakaran, pernah menjadi sales asuransi. Saudara-saudara, bahkan penjual ban dan operator bengkel lainnya. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah semua kehidupan dia yang ditekuninya, pada akhirnya dia menemukan jalan di tengah-tengah situasi depresi yang dialaminya. Harland Sander membuka restoran pertamanya di sebuah ruang kecil di depan pompa bensin Carbon di Kentucky. Dan pada akhirnya kita mendengar sekarang Kentucky Fried Chicken yang sampai hari ini sudah ribuan outlet bisa dibuka di seluruh dunia. Saudara-saudara, lihatlah pekerjaannya bermacam-macam dikerjakan, tapi di tengah-tengah ujung kehidupannya dia menemukan jalan di tengah-tengah ketekunan yang dikerjakannya, dan itu berbuah manis. Saudara-saudara, orang yang tekun bekerja, orang yang tekun mengerjakan berbagai tekanan di dalam kehidupannya, pada akhirnya dia akan mendapatkan kebaikan. Ketika tekanan dianggap sesuatu yang menyengsarakan, itu akan menjadi malapetaka dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita melihat persepsi bahwa kesengsaraan, tekanan, atau pergumulan itu datang menjadi alat untuk kita boleh naik dan terus menghidupkan pengharapan kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Saudara, mungkin saudara pernah membaca sebuah ilustrasi tentang keledai, bukan? Yang ketika keledai itu jatuh ke dalam lubang, maka ada seorang yang mau menolongnya. Dan ketika ia mau menolong keledai ini, dia tidak mungkin mengangkatnya. Maka apa yang dilakukan orang ini? Dia mulai menimbun lubang di mana keledai itu tinggal, saudara. Oh saudara, mungkin di dalam pikiran keledai, orang ini pasti mau membunuh saya. Tetapi makin banyak pasir itu, maka keledai itu berusaha untuk mengangkat badannya dan menekan pasir itu pelan-pelan. Maka makin banyak pasir, maka makin muncullah dia ke permukaan, dan akhirnya tertutuplah lubang itu dan dia berhasil keluar dari lubang itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, tekanan demi tekanan ketika kita melihat itu adalah langkah untuk kita boleh keluar dari pergumulan kita. Kita melihat itu untuk membentuk karakter kita, membentuk hidup kita. Maka disitulah kita akan bisa meraih apa yang kita inginkan. Tetapi saudara-saudaraku, tentu bukan hanya mengandalkan diri kita. Dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi yang kita baca, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Orang yang sudah tekun, saudara, dia akan terus menjadi tahan uji. Seperti pepatah yang berkata, Allah bisa karena biasa. Maka makin kita biasa, maka kita makin tahan. Dan ketika kita tahan, di sanalah pengharapan itu ada. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena sekali lagi saudara, usaha perjuangan itu tidak pernah membohongi hasil, saudara-saudaraku. Tetapi Paulus berkata di balik itu, kenapa tidak mengecewakan? Karena kasih Allah. Saudara-saudaraku, di dalam pergumulanmu, di dalam berbagai tekanan yang kita alami, lihatlah ada kasih Allah di sana. Oleh sebab itu, mari kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, kata menaruh harapan di dalam terjemahan lain dikatakan orang yang menaruh itu adalah orang yang percaya, trust, memiliki kepercayaan. Maka orang yang menaruh pengharapannya, kepercayaannya kepada Tuhan, maka disitulah orang disebut sebagai orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku, ini berarti kita mau mengambil keputusan, kita mau menaruh seluruh pengharapan kita, kepercayaan kita di dalam Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Yeremia berkata, diberkatilah
orang yang datang kepada Tuhan. Ayo kita menaruh harapan kita sepenuhnya. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita mengandalkan Tuhan. Dan disitulah kita mendapatkan kebahagiaan. Seringkali kita menaruh harapan kita kepada manusia, menaruh harapan kita kepada kekuatan-kekuatan tertentu yang bisa menolong kita. Tapi ingatlah, pengharapan yang tidak mungkin mengecewakan, yang tidak membohongi hasil adalah pengharapan kita di dalam Tuhan. Biarlah kita makin ditekan, makin bergumul, makin banyak masalah, makin kehidupan kita seolah-olah tidak ada yang baik. Justru disitulah kita mengandalkan Tuhan yang mengarahkan kita untuk menemukan jalan keluar, yang mengarahkan kita untuk menemukan kehidupan yang lebih baik, yang lebih bahagia, yang lebih indah. Karena kita tahu itulah kasih Allah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur malam ini kami mendengarkan firman Tuhan. Belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Roma. Ketika mereka mengalami tekanan, ketika mereka mengalami penganiayaan, justru Paulus mengajak mereka supaya tekun di dalamnya. Dan ketika mereka tekun, mereka terus mengalami tahan uji. Dan tahan uji itulah yang membuat mereka tetap bertahan kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak mungkin membawa kami dalam pengharapan yang mengecewakan. Tolong kami Tuhan mengandalkan Tuhan di tengah situasi seperti ini yang kami alami. Makin kami ditekan, makin kami punya pergumulan, makin kelihatan seolah hidup kami tidak lebih baik. Justru disitulah kami menggali potensi kami, iman kami hanya kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dan kami boleh hidup diberkati oleh Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam pergumulan, berkati mereka dalam segala hal yang kami alami, supaya kami terus boleh memakai iman kami, menaruhnya, percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.